diri Adam, iya saya sepakat. Maria pun ada di dalam diri Adam. Tetapi bagaimana praeksistensi itu diturunkan bukan melalui perempuan. Karena pembawa jiwa adalah melalui sperma lelaki. Jiwa itu tuh diletakkan di dalam sperma lelaki. Begitu loh. Nah, untuk bisa mengetahui, saya butuh penjelasan dari Anda juga sih. Bagaimana praeksistensi umat manusia keturunan Adam itu diturunkan dari Adam. Coba aja, Adam punya anak, lalu anaknya itu memperanakan anaknya lagi. Pasti melalui jalur laki-laki. Nggak pernah tuh disebut nanti siapa? Misalnya Sarah memperanakan Ishak. Lalu kemudian melalui Sarah ini Ishak berada praeksistensinya. Enggak, pasti melalui Abraham. Dari Abraham itu praeksistensi Ishak ada. Memang pada akhirnya di rahim di rahim siapa? Sarah, karena memang praeksistensi itu berkembang menjadi basyar di rahim perempuan. Tetapi bukan perempuan yang menurunkan praeksistensi. Itu konsep Alkitab. Jadi, kalau misalnya berdasarkan konsep Alkitab, saya sudah menekankan bahwa praeksistensi Yesus tidak mungkin berada di diri Adam. Ini kita hanya ngomong tentang Yohanes 8 ayat 42 ya. Penjelasan Yesus itu banyak. Ya, habis Uni. Waduh, Ya, Uni gimana? kemana nih? Lanjut Mbak Jemaah, Uminya nggak ada. Saya Andrew, mungkin Mbak Riva lagi ada sesuatu ya. Oke, terima kasih. Tes, suara saya dengar? Dengar. Ya, lanjut. Tes. Oke, Mbak Riva sepertinya gangguin ya. Signal saya kayaknya kurang bagus. Tadi saya dengar Pak Geri terputus-putus. Ya, Kak Endel, Mbak Riva. Kak Endel sambil koneksinya diperbaiki dulu. 3 menit ke depan untuk Zulkifli M. Abbas. Silakan Mas Juma. Baik. Jadi ketika Anda mengulang pertanyaan yang sama, saya pun akan memberi jawaban yang sama. Kan tadi sudah saya katakan bahwa manusia itu tercipta dari air yang dipancarkan. Khuliqa mimma indafiq. Nah, air yang dipancarkan ini ternyata berasal dari 2 sumber. Yakhruju min bainis sulb wat tara'ib. Sulbi dan juga tulang dada perempuan. Innahu ala raj'i laqadir. Sesungguhnya Allah Maha benar-benar Maha Kuasa. Jadi kalau hanya Anda ingin membantah dalil dalam kitab Anda, ingin membantah dalil yang ada dalam kitab saya, dua-dua kitab ini Anda bantah. Lalu saya mau menjelaskan seperti apa? Kitab Anda sendiri aja Anda bantah kalau Yesus itu adalah anak manusia. Lalu kemudian Anda berdasar terhadap apa yang tertuang kemudian di dalam Al-Quran, dalam surah 7 itu ya, yang mengatakan bahwa manusia berasal dari sulbi. Lalu kemudian Anda ngotot mengatakan itu adalah hanya diperuntukkan kepada perempuan, kepada laki-laki. Saya sudah mengatakan kepada Anda di awal tadi, bahwa Allah menciptakan manusia itu bukan hanya dari sulbi. Contoh, kalau Anda mengatakan bahwa hanya dari sulbi, bagaimana kemudian Allah menciptakan Adam alaihissalam? Dia dari tanah, dan Allah terangkan itu. Sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah sama seperti Adam. Apa maksudnya dalil ini? Maksudnya, kalau Adam itu bisa tercipta tanpa seorang ibu, tanpa seorang ayah, apa sulitnya bagi Allah untuk menciptakan manusia tanpa ayah? Ada ibu. Adam dicipta dari tanah yang tidak hidup. Yesus dicipta dari ibu yang sudah hidup. Adam dicipta dari tanah yang tidak punya rahim. Yesus dicipta dari wanita yang punya rahim. Susahnya bagi Allah. Di sini butuh akal. Dan juga pembenaran terhadap dalil-dalil kita. Ya ayuhan nas. Seruan Allah kepada manusia. Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri.
Dari Adam diciptakan semua manusia, termasuk Yesus. Makanya Yesus mengatakan dirinya siapa? Aku adalah anak manusia. Aku adalah anak manusia. Aku adalah anak manusia. Aku adalah anak manusia. Mana dalilnya? Aku adalah anak Allah. Aku tercipta atas kehendakku sendiri. Aku berubah menjadi manusia atas kehendakku sendiri. Waktu sudah habis, Mbak Zuma. Mantap sekali. Mantap Silakan. ini, mantap. Kencang kali Mbak Rifa. Mbak Rifa bisa diambil alih? Kondisinya sudah stabil? Oke, gimana? Sudah terdengar suara saya? Kalau tidak, silakan Bang Zulfikar saya alihkan ke Bang Zulfikar biar tidak terganggu nanti. Baik, Silakan terima Bang kasih, Zulfikar. terima kasih. Oke, terima kasih. Waktu sudah diri ke 3 menit ke depan. Silakan untuk Mas Gary Ya, kalau Anda melanjutkan membaca 3 menit. tentang silsilah Yesus di Alkitab, itu sama sekali tidak dipahami bahwa Maria itu mendapatkan sperma dari lelaki yang pada akhirnya Yesus ada di rahim Maria. Itu udah jelas. Bukan seperti itu pemahamannya. Jadi, yang menjadi persoalan adalah praestensi itu diturunkan melalui sperma kalau di dalam pemahaman Alkitab. Nah, ini jadi persoalan karena di dalam Alkitab itu pembawa praestensi memang lelaki. Dan kalau misalnya saya membaca di surat 7 ayat 172 itu sebabnya yang ditepuk adalah punggung Adam, Pak. Bukan punggung Maria. Dan dari Adam, Anda mengutip tadi surat 4 ayat 1 kan, dari jiwa Adam, Allah menciptakan jiwa-jiwa manusia yang lain gitu kan. Dan dari Adam keluarlah seluruh jiwa-jiwa yang nantinya akan dilahirkan ke dalam dunia. Ya memang ini pemahaman Alkitabnya juga sama. Sehingga saya bisa mengatakan bahwa kalau misalnya di dalam Alkitab sudah jelas praestensi Yesus tidak berada di dalam diri Adam, karena ya bagaimana nanti perjalanan ini? Coba bayangkan lah ya. Adam punya anak nih, turun ke laki-laki, turun lagi ke laki-laki, turun lagi ke laki-laki, turun lagi ke laki-laki. Begitu seterusnya sampai nanti akhirnya bapaknya Maria menurunkan Maria nih. Tapi kan di sebelahnya nih nggak ada nih. Maria nih dapat sumbangan praestensi yang dari Adam itu dari laki mana, nggak ada. Itu yang menjadi persoalan besar sebetulnya. Kalau misalnya orang yang membaca Alkitab kemudian memaksakan bahwa praestensi Yesus itu berada di dalam diri Adam, karena memang nggak ada lelaki yang membawa praestensi dari Adam itu ke dalam diri Maria. Begitu ya Pak ya. Dan sekali lagi saya bilang pada Anda bahwa orang Yahudi di zaman Yesus itu kalau untuk menolak Yesus itu sederhana banget. Mereka hanya bilang bahwa Maria ini berzina. Kalau misalnya dikatakan Maria berzina, dituduhnya Maria berzina, berarti kan ada laki-laki memang yang meyalat Maria. Maksudnya laki-laki yang meyalat Isa. Sehingga praestensinya Isa itu ada di dalam diri Adam dan turun melalui laki-laki ini. Sedangkan di dalam iman Kristen, Maria bukan berzina jelas. Maria perempuan suci. Dan Yahudi menyangkal praestensi Yesus itu keluar dari Allah dengan cara seperti itu. Maria berzina, atau bahkan Yesus tidak eksis. Itu lebih parah lagi. Orang Yahudi bilang, oh Yesus tidak eksis, gimana ini? Jadi persoalannya di situ, Pak. Baik, terima kasih Mas Gary. Waktu sudah habis. Oke, kita reset waktunya 3 menit ke depan. Silakan Mas Zuma. Baik, terima kasih. Jadi lagi-lagi saya katakan bahwa Anda membantah semua dalil dengan mengatakan bahwa dalam iman Kristen tidak seperti itu. Ya memang, karena Kristen mau Yesus itu menjadi Tuhan. Makanya saya katakan, Yesus mengaku dirinya sebagai anak manusia, udah selesai sebenarnya di situ. Ketika kemudian Anda menjadikan Al-Quran sebagai acuan, nah dalilnya sudah saya katakan pada Anda. Bagaimana kemudian Adam dicipta dari tanah? Bisa. Hawa dicipta hanya dari Adam, tanpa rahim. Bisa. Coba. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan, oh semua manusia itu hanya berasal dari sulbi. Coba Anda terangkan kepada saya, Hawa itu tercipta dari sulbi Adam gitu. Dia dari tulang rusuk. Baik kitabnya Bani Israel maupun Islam mengatakan Hawa istrinya berasal dari tulang rusuk. Dari sulbi dia? Tidak. Terbantah lagi argumen Anda.
Bagaimana dengan Melkisedek? Tidak berayah, tidak beribu. Jadi manusia dia. Lebih hebat dia daripada Yesus. Coba, Ibrani 7 Anda baca. Bagaimana Melkisedek diceritakan? Tidak berbapak, tidak beribu, tidak berawal, tidak berakhir, tidak bersilsilah. Yesus bersilsilah. Jadi hal Yesus itu, Maria itu lahir tanpa ayah, Maria hamil tanpa ayah, itu hal sepele bagi umat Islam. Hanya sebatas mukjizat. Tidak ada yang tidak bisa Allah lakukan ketika Allah menghendaki. Lalu ketika acuan Anda kemudian Yohanes 8, kata Yesus, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar daripada Allah dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Ingat, di ayat selanjutnya Yesus mengatakan apa? Yohanes 8 ayat 55 apa yang dikatakan? Endingnya di situ. Padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia. Ya, tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta. Sama seperti kamu, tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Berarti Yesus hanya pesuruh. Dia ciptaan, murni ciptaan yang berasal dari kemampuan Allah menciptakan manusia tanpa melalui proses laki-laki. Tanpa ada persetubuhan. Allah Maha Kuasa. Kalau Anda mengatakan Allah Maha Kuasa menjadikan dirinya menjadi manusia, apa Anda lupa? Ya, hal itu pun bisa saya katakan. Allah bisa membuat Maryam hamil tanpa harus disentuh laki-laki. Dan itu dijawab oleh kitab Anda. Matius 1, Lukas 1, ayat 18 sampai ayat 25, ayat 26 sampai ayat 38. Bagaimana kemudian Maria terheran-heran. Wahai Jibril, bagaimana mungkin aku hamil? Apa jawab Jibril? Allah yang menghendaki, sudah selesai. Baik, sudah selesai dan waktu sudah selesai. Terima kasih Bang Suma. Dengan semangat sekali. Silakan Mas Gary untuk 3 menit ke depan. Habis ini kita TikTok ya. Soalnya hampir menyentuh 1 jam ini kita berdiskusi. Habis ini Mas Gary kita langsung TikTok. Silakan Mas Gary. Ya, berarti ini saya mau memberi penegasan ya bahwa kalau saya kan berpandangan bahwa Yesus praesensinya tidak berada di dalam diri Adam. Sedangkan Pak Zul mengatakan bahwa praeksistensi Isa berada di dalam diri Adam dan keluar dari sulbi Adam. Betul ya, sepanjang dialog kita tuh penegasan dari Pak Zul tuh memang mengarah ke sana. Oke, saya mau ngomong sedikit aja tentang Melkisedek. Melkisedek itu memang betul dikatakan tidak berayah, tidak beribu, tapi Anda harus baca tafsirannya, karena di dalam penafsirannya yang dimaksud dengan semua yang dikatakan di dalam Alkitab adalah bahwa Melkisedek ini disebut imam tanpa memiliki garis keturunan imam dari bapak ibunya. Jadi bukan Melkisedeknya nggak punya bapak ibu, punya, tapi bukan dari garis keimaman. Itu loh, makanya Anda harus baca dulu pemahamannya bagaimana. Itu tentang Melkisedek. Yang kedua, saya mau nanya lagi nih. Kalau di dalam iman Islam kan Malaikat Jibril kemudian menghembuskan roh ke rahim Maria. Bentar, timer nggak jalan nih. Langsung dipotong 1 menit. Oke, tidak. Mas Iman? Mas Imanes? Iya, oke, rupanya Mas Imanes. Timernya jalan. Sebentar, karena Mas Iman ini mungkin menjauh dari perangkat. Oke, saya ambil alih, saya kurangi 1 menit ya, sebanyak 1 menit. Tapi timer nggak bisa saya munculkan. Boleh. Oke, ya. Oke, percaya otomatis aja. Saja nanti. Oke, saya atur aja. Oke, silakan dilanjutkan untuk 2 menit ke depan. Ada yang saya mau tanya ke dalam pemahaman iman Islam bagaimana. Sewaktu Malaikat Jibril menghembuskan roh ke rahim Maria, apakah di rahim Maria itu sudah ada janin? Di dalam iman Islam bagaimana Pak? Karena kalau misalnya di dalam iman Kristen yang saya pahami ya, di dalam rahim Maria memang belum ada janin, lalu kemudian Allah meletakkan firman Allah itu, dan dan firman Allah itu menjelma menjadi manusia. Itu yang saya pahami kalau di dalam iman Kristen. Nah, yang saya mau tanya adalah sewaktu Jibril menghembuskan roh ke dalam rahim Maria,
di iman Anda, apakah Maria sudah memiliki janin? Itu aja. Baik, terima kasih. Waktu sebenarnya kurang beberapa detik, tapi kita habiskan aja. Bentar, saya anukan dulu. Mas Imanes? Mas Imanes bisa mendengarkan suara saya? Siapa yang bisa menggantikan Mas Imanes ini ya? Tolong. Untuk timernya. Saya mau, tapi nggak punya piranti, Kang Jul. Mas Sandi? Mas Sandi? Nggak bisa kan Jul, masih banyak Saya tamu punya laptop, tapi gimana Ya itu? udah nggak bisa, kalau nggak ada nggak usah stick dulu. Ya, langsung aja kita sebentar. Ini timerku kemana ini? Aduh. Oh, ya udah. Oke, dibuat TikTok aja. Yang penting asal saling menghormati, jangan saling kebanyakan bicara. TikTok artinya bisa dibantah dengan dalil. Waktu saya serahkan agar mengerti sendiri-sendiri karena kalian sudah dewasa. Silakan langsung aja Mas Juma. Baik, jadi gini Bang Geri ya. Dalam ajaran agama Islam itu sudah sangat jelas, panduannya sangat jelas. Saya kasih dalil yang lain misalnya. Dalam surah Ali Imran ayat 47. Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Allah berkehendak ya, menetapkan atau menciptakan atau memutuskan sesuatu, maka Allah cukup berkata, kun. Lalu jadilah dia. Nah, bagaimana dengan Maryam? Jangan menggunakan Al-Quran untuk kemudian pola daripada hamilnya Maria itu Anda bisa paham. Baca kitab Anda. Bagaimana kemudian Maria itu terheran-heran. Matius 1 ayat 18 sampai ayat 28. Sampai ayat 24-25. Kalau Anda memungkiri Yesus itu adalah anak berasal dari keturunan Adam, maka Yesus itu Anda harus akui bahwa dia tidak pernah mengaku sebagai anak manusia. Anak yang tidak pernah dilahirkan oleh manusia. Kalau dia ternyata terbukti dilahirkan oleh manusia, mau asumsi apapun, mau rumusan seperti apapun yang menolaknya, itu tertolak demi kebenaran. Karena anak manusia dilahirkan oleh manusia. Maria melahirkan manusia. Itu udah pasti. Tidak mungkin Maria melahirkan selain daripada manusia. Yang dilahirkan adalah manusia. Berarti yang lahir ini adalah anak keturunan Adam. Dalilnya nyata di dalam kitab saudara yang menerangkan Yesus itu ending ujungnya anak Allah, anak Adam. Anak Allah, anak Adam. Terus sampai kepada silsilah anak Yusuf, anak Maria, dan seterusnya. Berarti benar yang diketerangkan oleh Al-Quran, Yesus itu adalah manusia. Berarti benar yang diterangkan oleh Yesus tentang dirinya, dia adalah anak manusia. Iblisnya salah. Yang mengatakan Yesus anak Allah. Salah iblis itu. Yang benar adalah Yesus yang mengaku sebagai anak manusia. Nah, ini yang perlu dipahami dengan baik. Ketika Anda mengatakan, oh dia tidak pernah dihamili, tidak ada yang memalak dia sampai dia bisa hamil. Betul. Tetapi apakah Anda lupa bagaimana Allah bisa melakukan apapun terhadap makhluknya? Al-Quran sudah menjawab, semisal Adam, itu sama penciptaannya dengan semisal Isa, sama dengan Adam. Ketika Allah menghendaki, dia hanya mengatakan kun. Terjawab juga oleh Matius. Ketika Maria heran, masa iya aku bisa hamil? Aku tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki manapun. Apa kata Jibril? Ini adalah pesan dari Allah. Dia yang menghendaki. Maka apa yang terjadi? Melahirkanlah Maria. Diberilah nama itu, anak itu sebagai nama Yesus. Menurut kitab Anda. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung 1. Dan melahirkan 2. Anak laki-laki 3. Kurang apa lagi coba? Kalau dia itu adalah anak Adam. Anak keturunan Adam. Berasal dari rahim seorang keturunan Adam. Berarti dia adalah anak Adam. Mau pembenaran seperti apapun itu, kembali kepada titik kebenarannya. Yesus mengajarkan dirinya adalah anak manusia. Anak manusia berarti sama dia mengatakan anak Adam. Coba Anda cek di dalam kitab Ibrani.
Anak manusia, manusia itu disebut apa? Adam. Laki-laki disebut apa? Adam. Yesus laki-laki, berarti dia ada anak Adam. Ini jelas, tak bisa dipungkiri. Sekali lagi saya katakan, rumusan apapun yang Anda tuangkan malam hari ini, itu membantah kitab Anda sendiri. Membantah penjabaran Yesus, membantah silsilah Yesus, membantah fakta histori yang ada, yang nyata absolut. Dia adalah manusia. Dengan Anda berargumen secara asumsi,